Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan selalu semangat belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai transport pasif melalui membran. Nah, gambar ini kalian pasti sudah tidak asing ya. Ini adalah gambar dari infus yang di dalamnya terdapat cairan infus. Yang biasanya infus ini ketika orang sedang mengalami sakit atau mengalami rawat inap di rumah sakit, infus ini dipasang lebih tinggi dari kondisi tubuh pasien. Hal ini dimaksudkan agar cairan dari infus ini lebih mudah mengalir ke tubuh pasien dan juga kemudian cairan infus ini dapat masuk ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah. Nah, mengapa sih cairan infus tersebut kok bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Hal tersebut dikarenakan cairan infus yang memiliki sifat osmosis yang mana dapat menembus pembuluh darah melalui membran semipermeabelnya. Nah, untuk mekanisme osmosis pada cairan infus dan mekanisme bagaimana proses-proses transportasi yang lain di dalam sel, ini akan kita pelajari pada bioproses dalam sel. Nah, jadi apa sih bioproses sel itu? Bioproses merupakan proses biologis atau mekanisme biologis dalam kehidupan yang kompleks yang terjadi di dalam sel. Untuk bioproses sel tersebut, itu ada berbagai macam bioproses yang terjadi dalam sel. Yang pertama ada transport membran yang meliputi transport pasif dan juga transport aktif. Yang kedua ada sintesis protein yang mana tahapannya meliputi transkripsi dan translasi. Dan yang ketiga ada reproduksi sel yang mana pada reproduksi sel akan memperbanyak diri dapat melalui amitosis, mitosis, dan meiosis. Namun pada video kali ini akan kita fokuskan pada transport membran, tepatnya transport pasif yang meliputi difusi dan osmosis. Jadi, transport pasif sendiri merupakan perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah mengikuti gradien konsentrasi yang tidak memerlukan energi. Untuk transport pasif sendiri ini dibagi menjadi dua macam, ada difusi dan juga osmosis. Untuk difusi sendiri merupakan perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi dibedakan menjadi dua macam, ada difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi. Untuk difusi sederhana berarti perpindahan molekulnya itu terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Namun pada difusi terfasilitasi ini sebenarnya mirip difusi sederhana. Namun pada difusi terfasilitasi ini perpindahannya membutuhkan faktor pembantu, yakni protein transport. Untuk protein transport sendiri ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada protein saluran dan yang kedua ada protein pembawa. Kemudian contoh peristiwa difusi yang dapat kita amati pada kehidupan sekitar kita ada banyak sekali. Untuk difusi sederhana, contohnya adalah ketika kita menyemprotkan parfum ke seluruh ruangan, maka baunya akan memenuhi seluruh ruangan dan akan menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian ada penyerapan makanan oleh usus-usus halus, kemudian ada pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen yang terjadi di alveolus. Dan yang keempat, contohnya ini ada penetesan tinta ke air, yang mana ketika kita meneteskan tinta ke air, maka warna tinta tersebut akan begitu saja menyebar ke air melalui proses difusi. Kemudian untuk contoh peristiwa difusi terfasilitasi, ini contohnya adalah ketika proses transport atau perpindahan glukosa dari sitoplasma ke ruang ekstraseluler atau sebaliknya dari ruang ekstraseluler ke sitoplasma. Yang mana pada perpindahan glukosa ini, glukosa tidak dapat berpindah begitu saja melalui difusi sederhana, namun glukosa ini berpindahnya melalui difusi terfasilitasi dengan bantuan protein pembawa atau karier protein. Kemudian jenis transport pasif yang kedua adalah osmosis. Nah, osmosis sendiri merupakan perpindahan pelarut seperti air dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipotonis atau larutan encer ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipertonis atau larutan yang pekat melalui membran semipermeabel untuk mencapai kondisi isotonis. Nah, kondisi isotonis ini adalah kondisi yang seimbang
di antara kondisi di dalam sel dan juga kondisi di lingkungan luar sel. Untuk mekanisme osmosis sendiri ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada endosmosis dan yang kedua ada eksosmosis. Untuk endosmosis sendiri merupakan peristiwa masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi, sehingga air akan terus-menerus masuk ke dalam sel. Nah, ketika endosmosis ini terjadi terus-menerus ke dalam sel hewan, maka sel tersebut akan mengalami lisis atau pecah. Namun ketika endosmosis ini terjadi terus-menerus pada sel tumbuhan, maka sel tumbuhan ini akan mengalami turgid, yakni selnya akan membengkak atau membesar, namun tidak sampai pecah karena pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang dapat mempertahankan bentuk dari sel tumbuhan. Kemudian mekanisme osmosis yang kedua ada eksosmosis, di mana eksosmosis ini merupakan keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Untuk eksosmosis ini jika terjadi terus-menerus pada sel tumbuhan, maka sel tumbuhan dapat mengalami yang namanya plasmolisis atau keluarnya air dari dalam sitoplasma secara terus-menerus sehingga sitoplasmanya itu dapat mengkerut dan selanjutnya dinding sel kehilangan konsistensinya dan dapat mengakibatkan rusaknya atau pecahnya dinding sel. Namun ketika eksosmosis ini terjadi secara terus-menerus pada sel hewan, maka sel hewan tersebut dapat mengalami krenasi atau pengkerutan karena air terus-menerus keluar dari dalam sel. Nah, ini ada contoh kondisi sel hewan dan sel tumbuhan ketika diletakkan di berbagai jenis konsentrasi larutan. Yang pertama ini ada gambar dari eritrosit yang diletakkan di larutan hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Dan yang kedua ini ada gambar sel tumbuhan ketika kita letakkan di larutan yang hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Nah, dapat kita amati ya apa yang terjadi di situ. Nah, untuk contoh peristiwa osmosis sendiri ini juga sering sih kita amati pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah ketika penyerapan air yang dilakukan oleh akar tanaman. Dan contoh yang kedua ada ketika proses pembuatan telur asin. Dan contoh selanjutnya ada perendaman kentang di dalam air, yang mana ketika kita memotong kentang kemudian kita rendam di dalam air, maka kentang tersebut akan mengalami pembengkakan ya, atau kentang tersebut akan mengalami penambahan ukuran dan volume karena air terus-menerus masuk ke dalam sel-sel dari kentang tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir ini ada ketika kita melakukan proses pembuatan ikan asin. Sekian video dari saya mengenai transport pasif. Untuk video selanjutnya mengenai transport aktif dan juga sintesis protein dan reproduksi sel akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.